Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya berasal dari lokal 6D Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Yang pertama adalah definisi himpunan. Definisi himpunan adalah suatu kumpulan yang dapat didefinisikan secara jelas. Di sini saya memiliki contoh. Yang pertama, A, himpunan hewan berkaki dua. Yang B, himpunan lukisan yang bagus. Dari kedua contoh di sini, yang dapat dinyatakan merupakan sebuah himpunan adalah yang A. Kenapa? Karena kita dapat berpikir sama bahwa himpunan hewan yang berkaki dua itu seperti ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Tapi kalau himpunan lukisan yang bagus, tentu tidak semua orang bisa menganggap sebuah lukisan ini bagus atau jelek. Yang kedua, lambang himpunan. Lambang himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Yang kedua, ditulis di antara tanda, ini namanya kurung kurawal ya. Dan yang ketiga, antara anggota satu dan anggota lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Dapat dituliskan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama atau A, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contoh, A adalah bilangan cacah yang kurang dari 10, dan B, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ketentuan penulisan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. X, di mana titik-titik. Contoh, A. Ini cara membacanya adalah X, di mana X adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Yang selanjutnya yaitu menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar. Contohnya, ada himpunan H. Ini merupakan nama-nama presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia. Yang pertama Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo. Materi selanjutnya adalah anggota himpunan. Anggota himpunan artinya setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Lambangnya adalah E besar. Sedangkan untuk menyatakan suatu objek yang bukan anggota himpunan dapat dilambangkan dengan E diberi tanda silang atau garis miring. Saya memiliki contoh. H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Banyaknya anggota himpunan adalah 6. Dapat ditulis N dalam kurung H sama dengan 6. Himpunan dengan banyaknya anggota berhingga disebut dengan himpunan berhingga, dan himpunan dengan anggota tak berhingga disebut dengan himpunan tak berhingga. Selanjutnya, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan bagian A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan bagian dari B. Ditulis A himpunan bagian dan dibaca A himpunan bagian dari B. Himpunan bagian itu dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan seperti huruf C. Yang selanjutnya adalah menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin atau rumus. Yang pertama, A. Saya punya himpunan A yang mana anggotanya hanyalah A. Banyaknya himpunan bagian ada 2, yaitu A itu sendiri dan himpunan bagian himpunan kosong. Yang kedua, A ada anggotanya ada 2, A, B. Banyaknya himpunan bagian ada 4, yaitu A, B, A, B, dan anggota atau himpunan kosong. Dari kedua himpunan tersebut dapat disimpulkan N dalam kurung A sama dengan 2 pangkat 1. N dalam kurung A sama dengan 4
sama dengan 2 pangkat 4. Dengan demikian kita dapat membuat suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Jika banyak anggota dari suatu himpunan ada N, maka himpunan tersebut dapat dibuat bagian sebanyak 2 pangkat N. Kita akan membahas contoh yang isinya adalah tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Penyelesaiannya adalah N atau banyaknya anggota A adalah 3, dihitung dari 1, 2, dan 3. Jadi N sama dengan 2 pangkat 3, 8. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A yaitu 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3, dan himpunan kosong. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dilambangkan dengan kurung kurawal dan 0 yang diberi silang atau tanda miring. Yang selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Disebut juga himpunan universal, disimbolkan dengan S atau U. Yang selanjutnya diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dinamakan dengan diagram Venn. Selanjutnya adalah irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari A sekaligus menjadi anggota B. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan seperti berikut. A irisan B, X di mana X elemen A dan E dan elemen B. Gabungan dari dua buah himpunan akan menghasilkan suatu himpunan baru yang anggotanya yang terdiri dari himpunan dari kedua himpunan tersebut. Operasi gabungan pada himpunan disimbolkan dengan U. Apabila dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan akan seperti berikut. A gabungan B, di mana X elemen A atau elemen B. Selanjutnya adalah komplement. Bila suatu himpunan A semestanya S, maka komplement dari A dapat dilambangkan dengan A pangkat C kecil. Tadi adalah A pangkat C kecil. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Notasinya seperti ini. Dapat dibacakan X di mana X elemen S atau elemen bukan elemen A. Saya memiliki soal. Perhatikan gambar berikut. Ini namanya himpunan semestanya. Di dalam himpunan semesta ada dua himpunan, yaitu P dan Q. Tentukan himpunan P dan Q. Jawab. Himpunan P yaitu A, B, C, J, K, I. Dan himpunan Q adalah J, K, I, V, W, X. Jika ditambah pertanyaannya, carilah irisan dari kedua himpunan P dan Q. Maka kita dapat menjawab yang menjadi irisan adalah himpunan yang berada di antara dua himpunan, yaitu J, K, dan I. Selanjutnya, yang menjadi gabungan dari kedua himpunan P dan Q adalah seluruh anggota P dan Q, yaitu A, B, C, J, K, I, V, W, dan X. Yang menjadi komplement dari himpunan P atau yang bukan anggota dari himpunan P ada 3, yaitu V, W, dan X. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Oke, baiklah. Materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang soal. Saya punya sebuah soal di sini. Misalkan suatu kelas terdiri dari 42 orang siswa. 20 orang siswa gemar matematika dan 25 orang siswa gemar bahasa Indonesia. Berapakah jumlah siswa yang gemar keduanya? Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui apa yang diketahui.
Yang diketahui yang pertama adalah banyaknya siswa, yaitu 42 orang, dan 20 orang gemar matematika serta 25 orang lainnya gemar bahasa Indonesia. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang gemar keduanya. Yang pertama kita misalkan X, yaitu banyaknya siswa. Yang pertama ini siswa yang gemar matematika ada 20 orang, maka dikurangi dengan X banyaknya siswa. Yang kedua, bahasa Indonesia 25 orang dikurangi X. Untuk mencari nilai X, 42 sama dengan 20 dikurang X ditambah 25 dikurang X ditambah 1. 42 sama dengan 45 diperoleh dari 20 ditambah 25 jadinya 45, min X ditambah min X, min 2X ditambah 1 min X. Maka didapatlah X sama dengan 3, yaitu 40. Kita pindah ruas, X menjadi sebelah kiri, 42 dipindah sebelah kanan, jadi 45 dikurangi 42 hasilnya 3. Jadi banyaknya siswa yang menyukai atau gemar kedua mata pelajaran tersebut adalah 3 orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.